Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada di saat ini pada tempat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Ini semua karena Engkau baik Tuhan. Iya, bahwasanya kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahulu Engkau baik. Kemarin Engkau baik, hari ini juga baik Tuhan. Besok juga baik Tuhan. Kami percaya Engkau selalu baik. Engkaulah gembala kami yang terbaik Tuhan. Engkau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kini tiba saatnya Tuhan yang berbicara kepada umat-Nya Tuhan. Firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu kami mohon bersama-sama saat ini, biarlah firman itu keluar dari mulut Allah memberkati setiap kami Tuhan. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu penolong hidup kami. Firman-Mu jawaban hidup kami. Firman-Mu kekuatan hidup kami Tuhan. Bapa di surga, beri kami semua saat ini hati yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman boleh jatuh dan hidup dan tumbuh dan berbuah baik kemuliaan Bapa di surga. Urapi firman-Mu dengan kuasa-Mu, urapi jemaat-Mu dengan kuasa-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap patah kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu, semuanya berasal dari isi hati-Mu sendiri, yang harus disampaikan kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kuasa-Mu menyertai pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu berhasil daripada apa yang Kau suruh kepadanya, dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Kuasa-Mu menyertai pemberitaan firman-Mu, pada saat firman-Mu diberitakan maupun seusai pemberitaan firman-Mu, kuasa-Mu tetap bekerja di atas pemberitaan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Kami menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang meraih janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus, bekerjalah Engkau sebebas-bebasnya di tempat ini, menjadi Tuhan dan Raja di atas pemberitaan firman Tuhan. Biarlah bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Bapa sendiri yang berfirman kepada umat-Nya pribadi lepas pribadi. Setiap orang menerima rema, setiap orang menerima lawatan Allah, jawaban hidup atas kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca dari Surat Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat kedua kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ya. Kalau saudara baca ayat yang pertama ini berbicara tentang nubuatan di hari-hari terakhir ya. Akan terjadi seperti ini. Jadi hari-hari terakhir, hari-hari sekarang ini. Jadi banyak sekali manusia mempunyai karakter yang seperti ini. Di antaranya tidak tahu berterima kasih. Jadi hari ini temanya terima kasih, ya. Tahu berterima kasih atau thank you. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya berbicara tentang terima kasih, ya, semua bangsa di dunia ini pasti mempunyai cerita tentang bahasa terima kasih. Ya. Kalau bahasa Jawanya matur nuwun, ya, saya belajar Jawa ya. Kalau bahasa di tempat istri saya mauliate, ya, gitu. Bahasa Sunda apa?
nuhun, xie, kamsia, ada lagi arigato. Semua orang di dunia ini tahu terima kasih, ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat presentasi yang tulisannya terima kasih, biasanya itu akhir dari sebuah presentasi. Berarti orang tinggal sekedar itu pulang. Tapi justru hari ini pada waktu saudara melihat terima kasih itu baru mulai. Saudara perhatikan ya, firman Tuhan itu kalau ditaburkan saudara dan ketemu tanah yang baik saudara, oh buahnya luar biasa saudara ya. Siapkan hati saudara saat ini, karena firman Tuhan itu kuasanya tetap sama ya, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga kalau ditaburkan saudara, dapat di tanah yang baik saudara, buahnya luar biasa saudara ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan dua hal. Satu, mengapa kita mengucap syukur. Yang kedua adalah bagaimana kita mengucap syukur ya. Yang pertama kita harus menyadari bahwa Allah itu tidak suka kalau kita tidak tahu berterima kasih ya. Sekali lagi, Allah itu tidak suka kalau kita tidak tahu berterima kasih ya. Saya akan bacakan ayatnya di dalam cerita tentang Hizkia 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 26, demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Saudara perhatikan ayat 25, tetapi Hizkia apa saudara? Tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh. Jadi angkuh itu sama tidak berterima kasih atas kebaikan ya. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka saudara ya. Dan kalau dibaca setelah itu, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia ya. Jadi saudara perhatikan bahwa sikap tidak mengucap syukur mendukakan Tuhan, mendukakan roh Allah. Ya saudara. Kita bisa diberkati karena kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga tidak diberkati hanya karena tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Berterima kasih ini bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama saudara ya. Ada aturan terima kasih itu, ya. Ada ketataan dalam hidup ini yang orang itu harus tahu berterima kasih. Kalau saudara nanti membaca cerita tentang Daud ya di dalam 1 Samuel 25:6 ya, Daud ini mengutus orang-orangnya kepada Nabal ya. Nabal ini mempunyai seorang pengusaha ya, banyak sekali ternaknya. Daud mengatakan, sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Ya. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ya. Mohon belas kasihan karena ini lagi panen, lagi banyak penghasilan. Daud mengirim orang-orangnya, saudara. Tapi apa jawab Nabal, saudara ya? Ayat 10, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Wah, luar biasa saudara. Nabal ini egois saudara, ya. Tidak peduli kebutuhan orang lain, ya.
Tidak ada belas kasihan. Padahal kesaksian daripada pegawai-pegawainya orang-orang itu ya di dalam ayat 15 ya, mereka berkata begini. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti apa saudara? Pagar tembok sekeliling kami siang malam saudara. 24 jam ini. Selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Ya saudara perhatikan ya. Itu dijaga siang malam saudara ya. Tapi di ayat 14 dibilang waktu Daud menyuruh orangnya datang memberi salam malah ia dimaki-maki saudara. Wah ini menimbulkan masalah berat saudara ya. Daud bilang sama pegawai-pegawainya ayo 400 orang jalan pakai pedang ya. Langsung mau menghabisi semua orang yang ada di tempatnya Nabal, saudara. Ya, tapi puji Tuhan, istri Nabal ini selain cantik, dia bijak, saudara. Ya, dia tahu masalah ini, setelah dia tahu, oh masalah apa nih? Masalah mau liate, masalah tidak tahu terima kasih orang ini. Bahaya ini, mati semua ini. Saudara dikasih Tuhan, lalu dia ngambil 200 roti ya, ayat 18, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat buyung anggur, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara, dimuatnya semuanya ke atas keledai. Ya. Lalu dia datanglah singkat cerita ke tempatnya Daud. Ya, karena Daud tadinya berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan, saudara. Ya. Singkat cerita dia mau menghabisi, tapi si Abigail sujud di bawah kaki Daud. Dia berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Ini luar biasa saudara ya. Izinkanlah hamba berkata-kata. Wah dia cerita saudara ya. Terus dia minta ampun saudara ya. Sebelum minta ampun dia ngasih berkata dulu, oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biar diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhanku ini. Pemberian ini sebagai apa? Ucapan terima kasih, saudara. Ya, give ini penting, saudara. Menyelesaikan banyak urusan, saudara. Ya, give itu pemberian. Benar, saudara. Setelah diingatkan firman Tuhan juga ya. Daud hati-hati loh. Lu jangan sampai mencari keadilan menurut caramu sendiri nih. Nanti kalau engkau menghabisi semua orang yang nggak salah juga ikut mati. Engkau jadi hutang darah. Ya, wah Daud sadar, oh ini diutus Tuhan ini untuk mengisahkan dia ya. Jadi akhirnya dia terima saudara. Ini penting saudara. Kalau saudara sedang jengkel, sedang marah dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan ya. Pembalasan itu hak Tuhan. Jadi saudara sendiri perlu batas Tuhan yang beracara nanti. Saudara ada hukum tabur tuai saudara. Ya. Orang mengucap syukur itu nabur. Orang yang memaki-maki orang itu juga nabur, saudara. Betul. Dan hukum Tuhan itu kuat, ya. Berilah maka kepadamu akan diberi, itu hukum alam itu, saudara. Bukan hanya untuk orang Kristen itu. Itu hukumnya pencipta itu, saudara ya. Berilah maka aku akan diberi, itu nabur, saudara ya. Singkat cerita, kalau saudara dibaca ayat 37, bisa dibacakan ayat 37, saudara ya. Waktu si Nabal itu semalaman mabuk, pagi-pagi dia diceritain sama istrinya Abigail ceritanya ya. Ketika sudah hilang mabuk diceritakan kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu apa saudara? Terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu nih. Ya nih, sok, tek, barangkali stroke. Ayat 38 berkata apa saudara? Di situ dikatakan dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Bukan Daud saudara ya, Tuhan. Jadi Tuhan yang memukul saudara. Sudah tidak usah pukul-pukul. Tuhan, izinkan Tuhan. Ya saudaraku. Oke saudara, nanti saya akan teruskan. Itu ada kuasa di dalam kita mengucap syukur. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan nggak suka orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangankan Tuhan, orang aja yang nggak suka kok saudara. Yang kedua saudara, ada saya mau cerita tentang seorang keluarga pendeta, saudara yang suami istri, dan suami istri itu sudah mempunyai anak
laki-laki satu dan perempuan satu, saudara. Tapi kemudian dia digerakkan oleh Tuhan untuk mengambil adopsi, saudara, seorang putri, saudara, ya. Mungkin putri ini ada sesuatu apa kita tidak tahu, ya. Nah, satu kali pada waktu Natal hampir Natal, pendeta ini tidur, saudara. Pada waktu bangun pagi dia lihat sebelahnya ada kartu Natal, saudara, ya. Tulisannya kepada papi tersayang, papi tercinta. Wah, dari siapa nih? Lalu dia buka, saudara. Waktu dibuka rupanya dari si Naomi ini, saudara. Tulisannya begini, saudara, ya. Kepada papi tersayang, papi tercinta. Omi, ya namanya Naomi ya. Omi ingin mengucapkan terima kasih kepada papi dan mami yang telah menyekolahkan Omi. Ya, dia sadar dia yatim piatu, ya. Saya ulang sekali lagi. Omi ingin mengucapkan terima kasih kepada papi dan mami yang telah menyekolahkan Omi dan memberi Omi sesuap nasi. Ya. Omi berjanji jika sudah besar nanti Omi akan membalas budi baik papi dan mami. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Saudara. Bapaknya yang pendeta ini sangat tersentuh hatinya, saudara. Ya. Ini sangat begitu menyentuh, saudara, ya. Dan jadi anak-anak masih kecil kok sudah tahu berterima kasih, saudara. Ya. Ini adalah satu kewajiban dari anak-anak kepada orang tua. Ya. Saya percaya semua kita memerlukan rasa hormat dan kasih dari anak-anak kita atas apa yang telah kita lakukan pada mereka. Nah, ini juga dirasakan oleh Allah Bapa kita, saudara. Allah Bapa kita tuh senang kalau saudara berterima kasih. Senang kalau mengucap syukur, ya. Mungkin bisa tampilkan Mazmur 50, ya. Di situ dikatakan, saudara, ya, bahwa kalau kita ini membawa syukur sebagai korban, itu kita artinya memuliakan Tuhan, ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan senang, ya. Kita tahu di dalam Mazmur 5 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau yang memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu senang, saudara, menerima syukur dan terima kasih kita. Ya, sama seperti tadi Naomi tadi, pada waktu dia menulis surat itu bapaknya senang. Demikian juga Tuhan senang pada waktu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, saudara. Saudara nanti membaca Mazmur 136 ayat 1, saudara, ya, bisa ditampilkan Mazmur 136 ayat 1, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya. Dan itu diulangi terus sampai ayat 26 terakhir ada terus, saudara, selama-lamanya kasih setianya terus. Jadi tadi saya sudah berdoa, saya dikatakan Tuhan, tadi kan MC mengatakan Tuhan Yesus baik, betul ya, pakai jempol itu baik, ya. Nah, baiknya Tuhan Yesus itu bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi saudara nggak usah takut, saudara punya Bapak yang kebaikannya itu selama-lamanya. Dan dalam setiap apapun Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Ya kebaikan lagi, memang Dia itu orangnya baik. Jadi nggak usah ragu-ragu sama Bapakmu di surga, saudara, ya. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama firman-Nya juga sama, saudara. Ya. Ini yang menjadi landasan kekuatan kita menghadapi setiap masalah pergumulan, apapun yang terjadi. Saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik dan kasih setianya apa? Selama-lamanya, saudara. Enggak libur, enggak ada satu minggu libur, enggak ada, 24 jam online terus, 24 jam, 24 kali itu terus ada kebaikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mau teruskan, selain dia Tuhan itu senang kita memuji Tuhan, memang Dia itu menghendaki, diperintah, saudara. Itu harus dijalani, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah apa yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Jelas dikehendaki.
Jadi saudara mengucap syukur itu bukan opsi, boleh ya, boleh tidak. Enggak, dikehendaki. Tuhan mau saudara mengucap syukur ya. Nah, lalu kita akan menyadari bahwa setiap kali kita mengucap syukur itu selalu kita harus menyadari juga saudara bahwa dalam proses kehidupan ini saudara ya, mungkin bisa ditampilkan gambarnya yang di hidup adalah sebuah proses panjang. Ada gambarnya ya, tadi belum ditampilkan ibadah bersama, saya mau ditampilkan hidup adalah proses panjang. Ya, saya bacakan saja. Hidup adalah sebuah proses panjang menjaga ketulusan hati ya. Racun kekecewaan, sakit hati, dan kepedihan hati yang tidak diselesaikan dengan baik dan bijak akan membuat orang menjadi pahit hati. Kepahitan hati pada akhirnya akan membuat orang undur dan menarik diri dari pelayanan, karir, dan persekutuan. Ya. Jadi tujuan khotbah hari ini dengan tema thank you tadi, terima kasih tadi adalah agar hidup kita orang percaya selalu mengucap syukur. Yang kedua, agar tidak ada penyesalan atau kepahitan di dalam diri kita. Yang ketiga, agar kita mengalami kuasa pengucapan syukur. Ya, ini renungan kita siang hari ini maunya ke sana, saudara. Ya, Tuhan tuh maunya saudara ke sana. Ya. Lalu kita masuk kepada bagian yang kedua, bagaimana kita mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 bahwa kita ini dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Saudara, Bapak Ibu garis bawahi ya kata segala hal. Ya, bukan satu hal, bukan 5 hal, bukan 7 hal, bukan 100 hal, tapi segala hal. Artinya apa? Artinya kita tuh harus berterima kasih. Kalau kita berterima kasih itu haruslah dalam keadaan apa saja. Sekali lagi mungkin kurang jelas. Berterima kasih haruslah dalam keadaan apa? Apa saja. Supaya masuk itu saudara ya. Artinya baik dalam keadaan baik atau buruk, untung atau rugi, sehat atau sakit, susah atau senang, gembira atau sedih, singkatnya dalam keadaan apa saja. Setiap waktu 24 jam sehari, itulah yang diajarkan Alkitab, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Saudara tahu istri Ayub? Istri Ayub tidak mampu mengucap syukur dalam keadaan apa saja atau dalam segala hal. Ya. Dikisahkan ya Ayub ini seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, memiliki 10 orang anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Ia begitu kaya, ditandain dengan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Ia menjadi orang yang terkaya. Atas seizin Allah maka segala yang apa yang dimiliki Ayub diambil oleh iblis, ya baik 10 anaknya melalui musibah, rumah di mana mereka sedang mengadakan pesta rubuh menimpa mereka, mati semuanya saudara, binatang peliharaannya dirampas orang dalam satu malam, kesehatannya habis digerogoti, barah busuk ya, dan dari telapak kaki sampai batok kepalanya itu wah busuk saudara ya, sesuatu yang jarang terjadi bagi siapapun saudara. Nah, menyaksikan semua yang terjadi ini, istri Ayub tidak terima, saudara. Ia marah terhadap Allah dan terhadap Ayub suaminya. Simak apa yang dikatakan Alkitab ya. Maka berkatalah istrinya ya, Ayub 2 ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya ini kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sebagai orang percaya, kadang-kadang kita ini sama seperti istri Ayub, saudara. Hanya mau bersyukur kalau keadaannya yang baik saja. Tapi sebaliknya bersungut-sungut kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sikap seperti ini yang membuat hidup kita berat, yang akhirnya menjadi racun bagi tubuh kita, saudara.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari saudara bahwa memang tidak mudah saudara. Tapi Tuhan selalu memberikan caranya saudara ya. Tuhan selalu mengingatkan kita, gimana sih caranya? Mari kita belajar firman Tuhan. Ya saudara, kita buka Mazmur 9 ayat 1 dan 2 ya. Mazmur 9 ayat 1 dan 2, saudara nanti saudara baca di tempatnya King James Version juga sama saudara ya. Di situ ayat 1 dan 2 bilang begini ya, mungkin ditampilkan ya. Untuk pemimpin biduan betul menurut pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben ya, Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ya saudara ya. Nah yang menarik saudara, tiba-tiba sih saya tertulis ada tulisan Mutlaben. Benar nggak saudara? Jadi ada Mutlaben saudara ya. Ternyata Mutlaben ini dalam bahasa Ibrani-nya itu ada artinya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mut itu artinya mati atau kematian. Ya, mut. Nah ben itu kalau putra laki-laki, kalau saudara bahasa Arabnya bin ya. Kalau bin siapa tuh anak laki-laki siapa, kalau cewek binti gitu ya. Ben itu putra laki-laki atau son bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada sebetulnya ada prefiksnya, preposisinya al ya. Ya al itu artinya by atau over, from atau atas atau karena ya. Kemudian ada namanya mut situ ya. Mut, nah, apakah mut? Mut ini artinya mati atau kematian. Ya, jadi artinya karena kematian. Ya, nah jadi lengkapnya karena ada bennya putra laki-laki, maka artinya atas kematian dari sang putra. Jadi ini materinya cerita ini waktu si Daud mati anaknya yang dia lahir dari Betseba. Ya sudah tahu Daud berzinah dengan Betseba, lahir anaknya ini saudara. Nah, di situ dikatakan saudara ya, ini enggak mudah loh saudara ya, mengucap syukur dengan segenap hati loh saudara. Dengan segenap hati itu di dalam bahasa aslinya itu dengan tunduk dan rela. Dan bahasanya selain bersyukur itu pengertiannya itu berterima kasih saudara. Saudara enggak gampang loh saudara ya, kita tahu cerita tentang Eril ya. Eril itu meninggal ya di tempatnya si Ridwan Kamil anaknya ya, baru umur berapa, kemarin waktu saya sedang persiapan ini melintas berita tiba-tiba sedang persiapan si ibunya ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Eril karena kemarin 25 Juni itu ulang tahunnya saudara ya. 25 Juni itu dia lahirnya 25 Juni 1999 di New York saudara ya. Jadi berapa tahun umurnya? 23 kira-kira ya. Itu kan anak pertama laki-laki. Sedih sekali saudara ya. Nah Daud juga sama nih. Sudah mengalami, sudah berpuasa loh, sudah tidur di tanah, dia nggak mau makan, nggak minum, tidur. Doanya nggak dikabulkan. Nah dalam kondisi saudara doa tidak dikabulkan, anaknya meninggal, malah mau bersyukur dengan segenap hati lah. Nggak gampang kan saudara, agak aneh ya, saudara ya. Tapi saudara mesti mengerti saudara, inilah Alkitab yang ditulis, yang diilhami oleh Roh Kudus saudara. Ini luar biasa rahasia ini saudara ya. Saya berdoa Roh Kudus sendiri yang berbicara jauh lebih dalam kepada saudara ya. Daud di dalam cerita di dalam 2 Samuel berapa saudara? Itu dia 2 Samuel 12 ayat 22 sampai 23 saudara. Dia berkata begini saudara ya. Selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, Daud mengalami sesuatu yang dalam tanda kutip tidak bisa diubah lagi. Putusan dari SK dari atas, tok, nggak bisa hidup. Sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Nah, orang yang mengalami kasus yang tidak bisa diubah lagi, saudara, itu tidak gampang, saudara. Ya. Tapi Daud berkata begini saudara, dia berkata, tetapi sekarang Yesus, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku menghidupkannya kembali? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi dia tidak akan kembali kepadaku. Ungkapan ini menandakan bahwa Daud mengerti bahwa kematian sudah tidak dapat dielakkan.
Maka Daud justru merasa terhibur setelah mengetahui bahwa doa-doanya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi dia tahu satu hal, bahwa dia nanti yang akan bersama-sama dengan anaknya di surga, saudara. Nah ini kekuatan yang perlu kita tahu, saudara. Ya, aku yang akan pergi kepadanya. Satu kali dia akan bertemu anaknya di rumah Bapak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin dalam kehidupan kita, saudara, kita menyadari bahwa memang dalam hidup ini, saudara, yaitu saudara, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut yang ditanam, ada waktunya lahir, juga ada waktunya meninggal. Itu memang, itulah kejadian di dunia. Itu dikatakan di Amsal, di Pengkhotbah, saudara ya. Jadi sikap berterima kasih itu menuntun kita untuk kita selalu menyadari, saudara, bahwa di dunia ini memang fana, saudara. Di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya titipan. Itulah yang dikatakan oleh Ayub ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang lagi aku kembali ke dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Pengkhotbah 8 ayat 8 berkata, tidak seorang pun yang berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian, saudara. Enggak ada. Sudah waktunya jatuh tempo, waktunya Tuhan panggil, ya sudah. Siapapun dia, presiden pun, kaisar pun, siapapun dia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat mami saya, saudara. Saya punya kakak ya, waktu kecil itu sejak kecil itu sakit, saudara ya. Sakitnya sakit eksim itu, saudara ya. Terus sakit nggak bisa sembuh, saudara. Saya heran. Mami cerita pada waktu masih di kandungan itu, saudara, ada orang lewat sudah di toko. Nih, bilang begini, saudara. Ini nanti anakmu kalau lahir, saudara. Saya nggak tahu ceritanya, mami yang cerita, saudara. Anakmu kalau lahir nih ya, ini akan sakit terus, katanya. Terus lagi itu, saudara. Minta duit. Untuk saya nggak tahu istilahnya supaya disembuhkan ya. Ya, sebentar ya, maaf saya mengganggu sedikit saya. Ya, ada di sini. Sorry. Saya kalau pujian dan penyembahan suka nangis, saudara. Suka meler. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, begitu lahir itu berapa bulan kemudian sakit terus sampai umur 8 tahun, saudara. 8 tahun sudah ke dokter bolak-balik, sudah apapun, saudara ya. Meninggal, saudara. Mami saya nggak bisa terima, ya. Walaupun orang Kristen, saudara, nggak bisa menerima kenyataan. Kepala diadu sama tembok, saudara. Aduh, menyesali. Ya, tidak bisa menerima sesuatu yang sudah SK dari atas. Nah malamnya mami saya mimpi, saudara. Ketemu penatua atau majelis gereja datang bersama pasukan gitu. Wah, dia datang bawa gulungan kitab sama nampan, saudara. So, gitu, orang Chinese ya. So, engso manggil ya. Engso, ini ada surat dari atas. Oh ya, tolong dibuka aja dan dibacakan ya. Silakan baca. Dibuka, saudara, kayak perang gitu ya. So, ini surat dari atas mengatakan engso katanya sudah menyerahkan anak engso kepada Tuhan. Tapi kenapa engso tidak terima waktu Tuhan panggil? Waduh, kaget, saudara. Bangun dia, wah ini dari Tuhan. Nah, saudara, banyak orang tidak bisa bersyukur, berterima kasih karena apa? Karena belum menyelesaikan masa lalunya dengan baik, saudara. Ya. Memang di dunia ini kadang-kadang ya menerima apa yang tidak kita sukai mungkin merupakan salah satu aspek kehidupan yang paling sulit. Ya, kita sih pengennya kalau bisa mengubah sesuatu, saudara. Tapi kalau sudah tidak bisa, nah saudara harus mengerti bagaimana firman Tuhan ngomong, saudara ya. Di dunia ini juga banyak hal yang mungkin ya, ada orang yang kandungannya sudah diangkat, tidak ada kemampuan lagi untuk melahirkan, ada orang yang cacat,
ada orang yang kehilangan anak atau kehilangan orang yang dikasihinya, orang yang tidak bisa menikah, mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, mengalami rumah tangga yang tidak bisa dipulihkan lagi, dan macam-macam, saudara. Ya. Jadi hari ini saudara harus belajar let go of the past. Lepaskan masa lalu. Ya saudara. Kalau saudara mau melepaskan masa lalu, saudara jangan mencari salah siapa ini. Yes. Jangan cari kambing hitam, salahnya siapa ini, saudara. Ya. Yohanes 9 ayat 2 dan 3 berkata, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang membuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara perhatikan saudara ya, murid-murid lihat orang buta sejak lahir. Ya, kok kayaknya sudah diponis dari atas ya, lahir buta, udah nggak punya mata. Ini siapa dosanya saudara? Saudara perhatikan ya, oh bukan dosanya dia dan bukan dosa bapaknya saudara. Ya tapi memang pekerjaan itu harus terjadi di situ. Jadi saudara yang perhatikan, nggak perlu cari kambing hitam, nggak perlu nyari salahnya siapa. Ini penting saudara, benar. Ya, Marta pernah bilang pada waktu Tuhan Yesus diundang, Lazarus sedang sakit, nggak datang sampai Lazarus mati, dia bilang apa? Pada waktu ketemu Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Habis Tuhan Yesus datangnya telat sih. Saudara ngomong gitu nggak berani. Saudara, jangan nyalahkan Tuhan, jangan nyalahkan situasi, jangan nyalahkan siapa-siapa, saudara. Dengar nih saudara ya. Izinkan hal itu terjadi. Relakan. Serahkan. Saudara, kalau saudara mau bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, saudara harus lepaskan kendali. Ya, kendali daripada hidup ini kepada Tuhan saudara. Ya. Kalau saudara hanya mikirin barang-barang yang telah lewat saudara, bahaya saudara. Istri Lot gara-gara menoleh belakang jadi apa? Tiang garam. Ya saudara naik mobil perlu ngelihat ke depan saudara. Terus ya, sekali-sekali sih boleh ngelihat spion kalau memang mau belok dan lain-lain. Tapi kalau saudara naik kendaraan selalu ngelihatnya spion terus, saudara, bahaya benar. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu 1 minggu terakhir kemarin mobil saya sedang diservis, saya pergi ke pasar bersama istri saya naik angkot saudara ya. Pada waktu saya naik angkot, saya bersama supir saudara. Supirnya nanya kerjaan ke saya dan lain. Terus dia cerita tanpa saya minta itu. Saya ini sebatang kara, dia bilang gitu. Loh Pak, Bapak sebatang kara? Bapak nggak punya anak? Oh punya istri saya. Saya punya anak 2, tapi sudah nggak sama saya lagi, sama istri saya. Istri saya itu gara-gara tuh sama orang, maaf saudara, orang ya kulit putih, kulit hitam dari Afrika. Padahal lewat Facebook kan nggak tahu bahasa Inggris. Itu bisa kecantol lagu, waduh saudara. Wah dia curhat lah gitu ya. Kepahitannya keluar sama saya bilang, wah ini harusnya ke GDS ini, dengar khotbah ini. Jangan sampai engkau hidupmu dalam kepahitan seperti ini. Sudah ingat ya bulan lalu saya bilang ya. Harus saudara pilih supaya saudara itu sembuh, sehat. Choose to heal, choose to love, choose to life. Saudara. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Si Hana itu sejak lahir mau diaborsi, mau dibunuh saudara. Bayangin kalau di dalam kandungan dia mau dibunuh. sudah berat banget ya. Berhasil dia lolos, kakaknya enggak berhasil, kakaknya cacat saudara ya, jarinya habis tapi mati 4 bulan kemudian. Setelah besar dia setengah mati berusaha cari ibunya, ketemu saudara. Tidak diakui lagi, tidak diingini saudara. Dia sudah punya anak lagi, sudah sukses kerjaannya, suaminya juga the have. Ya, orang kaya semua mungkin malu menghadapi dia. Saudara, betapa beratnya si Hana saudara ya. 2 kali dia
Alami itu. Dia datang ke sebuah gereja, ketemu seorang pastor, dengar firman, saudara. Firman membuat berubah hidupnya, saudara. Jadi saudara, dia kasih tahu, engkau ini sudah diampuni Tuhan. Kalau engkau mau mengampuni, bisa. Kalau Tuhan memerdekakanmu, kamu benar-benar merdeka. Tuhan tuh ingin kau sehat, mau sembuh. Enggak, ampuni semuanya gitu, saudara. Ya, karena si Hana ini gara-gara itu, saudara, tubuhnya suka ayan, saudara tahu. Emosinya enggak stabil, saudara. Ya, mohon maaf, saudara, di kantor saya juga banyak itu, saudara, gara-gara masa lalu yang berat, saudara. Terus emosi itu jadi enggak karuan, saudara, membuat polusi, saudara. Ya itu saudara, nanti bahasa Ibrani ya, tumbuh akar yang pahit karena membuat polusi, saudara, mencemarkan banyak orang, saudara. Orang-orang yang akhirnya itu ketularan, saudara, ketularan. Dia dekat sama seorang laki-laki di kantor saya, laki-lakinya juga ketularan jadi kepahitan. Aduh, saudara, nular, saudara, kayak gitu tuh, saudara ya. Jadi saudara perhatikan, kita harus bisa keluar dari masa lalu itu. Nah, si Hana itu hanya mau, saudara, ya. Dia datangi rumah kantornya mamanya, dia tulis di dia surat lahirnya itu, I forgive you. Aku memaafkan kamu. Sudah selesai, titik. Ya, luar biasa lah, saudara. Ini enggak gampang, saudara. Ini kalau orang mau dipimpin Tuhan ya, Roh Kudus bekerja menguatkan dia, bisa, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan saudara juga bisa. Sudah mampu, ya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada di sini apa? Kalau Hana ingin mamanya berubah, tapi mamanya sudah tidak bisa berubah lagi, dia tidak terlarut di situ, saudara. Ya, tidak. Ya, aku memang ingin mamaku berubah, tapi kalau mamaku tidak bisa berubah, ketahuilah mamaku tidak bisa menentukan kebahagiaanku. Ya, aku bisa berbahagia bersama Tuhan. Ya, Mazmur katakan bergembiralah karena Tuhan. Betul nggak, saudara? Ya, karena Tuhan akan memberikan kita sukacita yang lebih dari kelimpahan gandum dan anggur, Mazmur 4 ayat 8, saudara. Ya. Jadi bersama Tuhan saudara bisa tetap lebih bersukacita dari sebelumnya, saudara. Apapun itu masalahmu, apapun itu pergumulanmu, apa itu penderitaanmu, saudara. Dengar, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Jadi jangan izinkan penderitaan itu berlalu sia-sia. Saudara perhatikan ya, karena di Roma 8, 28, 29 itu supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudara perhatikan, apakah saya ini ada sesuatu yang Tuhan mau berubah melalui masalah ini. Entah kesabaran saya perlu dipoles oleh Tuhan supaya lebih baik lagi. Entahkah, ya karena buah roh itu udah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu Tuhan ingin mau kita keluar dalam diri kita, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan hal itu, saudara, saudara harus menyerahkan kendali hidupmu kepada Tuhan. Saya akan membacakan saudara satu firman supaya saudara keluar dari masa lalumu yang berat. Ya, di dalam di situ bisa ditayangkan tentang bagaimana barang siapa memelihara nyawanya akan kelihatan kehilangannya. Matius 16 ayat 25 ada di slide saya. Matius 16 ayat 25. Ya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kata kehilangan nyawanya ini pengertiannya kehilangan kendali, saudara, atas hidup kita. Saudara, waktu saudara menyerahkan kendali hidupmu kepada Tuhan, nah engkau akan memperoleh hidup yang sejati, saudara. Sekali lagi ya, saudara. Pada waktu engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Pada waktu Musa itu angkat tangan, bangsa Israel menang ya sama Yosua, betul gak? Pada waktu turun tangan kalah, saudara. Itu bicara tentang kendali. Engkau sekarang tinggal siapa yang mengendalikan hidupmu, dirimu sendiri atau Tuhan. Kalau engkau menyerahkan, barang siapa melihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini rahasia, saudara.
Ya. Kalau saudara mau menang dalam hidup ini, dengar sekali lagi. Kalau saudara mau tetap bersuka cita dalam hidup ini, saudara mau tetap menang dan kuat saudara, saudara harus bersandar kepada apa yang Yesus lakukan. Sekali lagi saudara, ini di dalam Filipi ada saudara ya. Jadi kalau saudara mau menikmati hidup ini dalam kemenangan saudara, saudara harus selalu melihat kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada apa yang Dia lakukan melalui saudara. Kalau hanya dalam diri saudara sendiri ya, nggak bisa saudara. Ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri, betul? Kalau dia tidak melekat dan dapat pasokan dari pokok anggur itu, saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara nggak bisa berbuah secara rohani, saudara. Karena kita sangat lemah. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang Tuhan sendiri yang berkarya, saudara. Yang mengendalikan atas hidup kita. Sehingga kita kuat dalam menghadapi segala perkara itu, saudara. Serahkanlah. Ya kalau Tuhan sudah mau panggil itu Daud ya sudahlah serahkan. Kalau mamaku sudah nggak mau menerima aku, ya wis lah, nggak apa-apa toh, nggak mati aku bisa hidup berbahagia bersama Tuhan. Yang sudah lalu sudah selesai. Nah gitu aja saudara. Gampang, serahkan Tuhan. Ya, Dia yang memelihara engkau, Dia yang mendandani engkau. Serahkan seluruhnya saudara. Kalau saudara mau mengalami kuasa Allah, mari kita baca Mazmur 37 ayat 5. Ya, Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan apa saudara? Bertindak saudara. Pada waktu saudara serahkan kendali hidupmu kepada Tuhan, ingatlah kalimatnya Paulus saudara. Dalam kelemahanlah kuasamu apa? Sempurna saudara. Pada waktu Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kuasa Tuhan sempurna. Tidak ada cacatnya, tidak ada, itu Dia yang ngerjain saudara. Ya. Baca ayat 6-nya bisa ditampilkan Mazmur 37 ayat 6 dan seterusnya. Dia akan bertindak saudara. Kita akan baca Mazmur 37 ayat 6 sampai 9 saudara ya. Untuk menguatkan kita siang hari ini. Bahwa saudara harus tahu dengan baik ya. Ada kuasa dalam pengucapan syukur dan menyerahkan kendali itu kepada Tuhan. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti apa? Siang. Ayat berikutnya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Terus, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kalau saudara sabar menunggu waktunya Tuhan saudara, Tuhan akan bertindak menghasilkan yang terbaik. Daud tidak perlu dia yang memukul Nabal, pembalasan hak Tuhan. Saudara hanya serahkan kendali kepada Tuhan. Biar rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupanku. Saudara tahu saudara, orang bisa kuat karena kekuatannya dari Tuhan. Kalau saudara kekuatan dari saudara sendiri, kekuatan saudara terbatas. Ya, enggak tahan lama. Tapi kalau kekuatannya dari Tuhan, saudara, itu tahan uji, tahan panas, tahan dingin, tahan terhadap segala cuaca. Dia enggak berubah, saudara. Nah, kalau saudara mau kuat, ya saudara harus mendekat kepada Tuhan. Ya, Yakobus 4 ayat 8 berkatakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu saudara. Ya, jadi rahasianya apa? Ya sudah mendekat kepada Tuhan, serahkan kendali kepada Tuhan. Tuhan biarlah engkau sendiri yang beracara Tuhan. Please, engkau pada waktu orang sudah menyerahkan kepada Tuhan saudara, memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Itu Alkitab berkata Allah itu bertahta di atas apa? Puji-pujian umatnya. Kita sedang Tuhan monggo Tuhan, monggo silakan engkau menjadi raja dalam hidupku, monggo engkau yang memerintah. Nah Dia akan bangkit saudara. Tapi tunggu waktu Tuhan. Dia punya waktunya saudara. Dia punya caranya sendiri menolong kita. Ya, kadang-kadang kita suka pengen menurut caranya kita sendiri. Makanya si Marta sama Maria berkata, Tuhan seandainya engkau di sini, saudaraku tidak mati. Dia tidak tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Ya. Dan rancangan Tuhan itu dikatakan di Yeremia apa? Rancangan yang memberikan masa depan yang penuh harapan dan bukan rencana kecelakaan saudara.
Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami masalah dan pergumulan itu, saudara, selalu tersedia kebaikan di balik itu. Selalu, saudara. Saya nggak tahu ya, saudara. Saya mengalami seringkali kalau sedang begini ini pasti di baliknya pasti ada luar biasa nih yang Tuhan sedang sediakan bagi saya. Saya tinggal bergantung, berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan sudah punya proyek ini, punya acara, saudara. Tidak apa-apa, saudara. Kalau saat ini kau sedang tertekan, itu dengar, saudara. Kau sedang terjepit, sedang apapun, ini dengar, saudara ya. Kau sedang mengalami kesepian, mengalami semua orang menolak engkau, ya, tidak ada yang peduli kepada engkau seperti Hana ditolak oleh mamanya sendiri. Saudara ingat Ibrani 13 ayat 5b ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Semua orang bisa meninggalkan engkau, semua orang bisa menolak engkau, Tuhan tetap setia. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan saya sampaikan. Betul, saudara? Ya. Roh Kudus diberikan untuk diam di kita selama-lamanya, kata firman Yohanes 14. Saudara. Jadi yang bersama dengan engkau itu adalah orang yang mempunyai segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Ya. Pada waktu mereka kekurangan itu dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara, betul? Itu bisa, saudara, memberi makan semua, bisa. Kau bersama Tuhan itu bisa. Enggak ada kesulitan dengan apa yang ada menolong saudara, enggak ada kesulitan. Jangan bilang tidak mungkin, saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara ingin mengucap syukur dalam keadaan apa saja, saudara harus selalu memandang juga dari sudut kekekalan, saudara. Ya, sekali lagi, saudara harus memandang dari sudut kekekalan. Mari kita baca 2 Korintus ya, 4 ayat 17-18 berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan apa, saudara? Kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, melihatnya jangan hanya hari ini, melihatnya di sana. Ya, beberapa tahun yang lalu ya, pas pandemi yang COVID paling berat itu COVID jenis apa, saudara? Delta, saudara ya. Itu kakak saya meninggal karena COVID, saudara. 2 hari kemudian mami saya, dua-duanya orang yang saya kasih meninggal, saudara. Saya nggak sempat untuk datang karena langsung dikubur, saudara. Wah, itu nggak mudah, saudara ya. Nggak mudah kehilangan orang yang dikasih itu, saudara. Tapi ya, saya ngelihatnya bukan dari kacamata sekarang, saudara. Saya ngelihatnya, mami saya dan kakak saya ini kan udah percaya Tuhan Yesus. Ya pasti kan diterima Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus jauh lebih enak, enggak? Jauh. Paulus berkata, ya hidup bersama Tuhan itu jauh lebih baik daripada di dunia ini, katanya. Aku lebih senang ketemu Tuhan Yesus, tapi karena memberitakan Injil dia tetap masih di sini, katanya, saudara. Ya. Jadi saudara perhatikan di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, saudara ya, saya mau sampaikan 2 Korintus pasalnya yang kelima dikatakan begini, saudara ya, ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, jadi rumah kita itu satu kali bisa dibongkar, kata firman Tuhan. Nah, kalau rumah di dunia dibongkar biasanya orang banyak demo, saudara ya, dibongkar marah. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan kalau rumahmu dibongkar di dunia ini, kita berkata Allah telah menyediakan. Sudah disediakan, ya. Artinya sudah siap di sana. Yohanes 14 berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan menjemput kamu, saudara. Membawa kamu kan? Tuh, siapa yang akan membawa kamu? Siapa? Tuhan Yesus, saudara. Kalau saya beli online itu ada si cepat, ya, ada bisa 3 hari, 6 hari, atau tergantung. Tapi kalau sudah percaya Tuhan Yesus jemput, saudara. Ya. Dan kalau Tuhan Yesus berbicara kepada pencuri di atas kayu salib itu, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus, hari ini, saudara. Enggak nunggu
Enggak delay. Hari ini bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih baik, saudara. Ya. Jadi kita ngelihatnya dari kacamata yang kekal, saudara. Bukan dari saat ini. Ya. Itu membuat kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai kesimpulan tadi ya, saya mau ulangi dari yang pertama, Tuhan itu tidak suka kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Ya. Jangankan kita, manusia juga enggak suka. Kedua, Tuhan itu ingin kita mengetahui bahwa kalau kita itu berterima kasih, bersyukur, itu kayak seperti Naomi tadi, saudara. Bapaknya senang, wah iya ya, anakku bersyukur, berterima kasih, mengagungkan gitu ya. Terus Tuhan senang. Yang ketiga, memang itu kehendak Tuhan, itu maunya Tuhan begitu ya. Terus kedua, bagaimana kita bersyukur, saudara ya. Kita bersyukur dikatakan harus berterima kasih dalam keadaan apa saja. Memang hidup ini ada senang, ada susah, ada begini, ada begitu. Tapi Tuhan ingin kita selalu bersyukur, berterima kasih. Menyadari hidup ini adalah titipan. Tuhan kasih, satu waktunya Tuhan ambil. Fana, saudara. Ya. Lepaskan kendali, Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Ya. Pada waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya. Jangan izinkan penderitaan berlalu tanpa berkat yang saudara terima, saudara. Karena Tuhan berkata, turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saudara. Ya, saya ingat cerita, saudara ya, tentang petani di Florida itu, tanahnya gersang, ditanamin apa saja nggak bisa tumbuh, ya susah, saudara. Tapi pada waktu itu dia mikir, wah daripada nggak bisa ditanami, saya mau bikin peternakan ular berbisa, saudara. Karena situ paling banyak ular berbisa. Setelah dijadikan peternakan ular berbisa, malah berkembang usaha itu sampai setiap tahun itu rata-rata 20.000 wisata datang, saudara. Ya, jadi malah menghasilkan. Kemudian dia itu bikin serumnya itu, saudara, bisa ular itu menjadi anti bisa itu dijual, malah berhasil, sukses. Terus itu kulitnya ular dipakai bikin tas, bikin sepatu, saudara, malah sukses, saudara. Ya. Jadi izinkan yang sesuatu yang kelihatannya itu tidak berguna justru menjadi berguna, saudara. Izinkan setiap penderitaan itu membawa sesuatu nilai kekekalan dalam hidup kita. Ya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang MC Sing pemain musik ke depan. Kita akan menyanyi bersama Ku naikkan syukur padamu Yesus sebagai respon kita terhadap firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah Tuhan bersukacita pada waktu kita penuh dengan puji-pujian. Pada waktu kita mengucap syukur, pada waktu kita berterima kasih. Tuhan ditinggikan, Tuhan disenangkan. Sadarilah dalam hidup ini memang kadang-kadang ada kesulitan, ada pergumulan yang berat. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Dahulu baik, sekarang baik, selama-lamanya tetap baik. Dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Nyanyikan lagu Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku angkat selalu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Hari ini mungkin engkau sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami sesuatu tekanan yang berat. Tapi Tuhan mengajar engkau tetap memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu pada waktu kita menyerahkan kendali itu kepada Tuhan, pada waktu kita tetap memuji-muji Tuhan, kita itu mempersilahkan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Tuhan mengambil alih seluruh kekuasaan dalam kehidupan kita.
Hari ini Tuhan ingin supaya saudara mendekat kepada Dia, menyerahkan segala perkaramu kepada Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Ada kuasa dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Jangan mencari kambing hitam. Jangan mencalahkan siapa-siapa. Buatlah penderitaan itu menjadi satu kebaikan dalam hidupmu. Nyanyikan sekali lagi. Ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manakala engkau tidak bisa mengerti mengapa hal ini terjadi, kalau manakala saudara merasa kesepian, ingatlah, pandanglah hidup ini dari sudut pandang kekekalan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman yang Engkau taruh dalam hati hamba-Mu telah hamba sampaikan. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi biarlah suara firman Allah dan kuasa Roh Kudus-Mu tetap berbicara dalam diri anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kami menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Kami menikmati kuasa Allah Tuhan. Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kau dicobai melampaui kekuatan-Mu. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kau jalan keluar supaya kau cakap menanggungnya. Tuhan, genapilah firman-Mu ini Tuhan kepada umat-Mu. Lawatlah kami Tuhan, satu persatu. Saudaraku, kalau engkau saat ini ada keinginan, kebutuhan kepada Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan. Naikkanlah permohonan, naikkanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dengan doa dan dalam ucapan syukur, kata Filipi 4 ayat 6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau percaya saat ini Tuhan akan menolong engkau, kalau engkau percaya saat ini Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, saudara, hari ini sampaikan doamu dengan terima kasih, dengan pujian. Lepaskanlah kendali kepada Tuhan. Biar Tuhan yang take over atas hidupmu. Biar Tuhan yang menjadi nahkoda dalam kehidupanmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak, kata firman Tuhan. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti siang. Hari ini saudara, dengarlah bahwa Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwasanya kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Ia tetap baik. Oleh karena itu, mintalah. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan yang baik kepada anak-anak yang meminta kepadanya. Janganlah saudara lewatkan kesempatan ini. Mari berseru kepada Tuhan. Apa pergumulanmu? Apa kebutuhanmu? Nyatakanlah kepada Tuhan dalam permohonan dan pengucapan syukur, saudara. Allah itu adalah Allah yang Yehovah Jireh. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus, kata Rasul Paulus, saudara. Biarlah hari ini genap firman Tuhan ini. Tuhan melawat umatnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan bukan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat hubungan pergaulan, berkat pelayanan, menyertai saudara sekalian. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Dia yang berjanji tidak pernah bohong. Alkitab adalah ya dan amin. Percayalah bahwa Tuhan itu baik dan bahwasanya kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mari Tuhan, Engkau berbicara jauh lebih dahsyat kepada anak-anak-Mu, baik di onsite maupun online Tuhan. Mereka yang membutuhkan lawatan Tuhan, jamahan dan kuasa Tuhan, mari Tuhan nyatakan kuasanya. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tahu juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mari Tuhan berkati setiap umat-Mu, lawat setiap umat-Mu, hulurkan tangan-Mu Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC.